desa cahaya, tinggal seorang gadis kecil bernama Riri. Ia selalu ceria, menyanyi sambil menolong siapa saja. Tapi suatu hari, matahari tidak terbit. Dunia berubah kelam, warga panik. Harapan terakhir, legenda lentera hati yang bisa memanggil cahaya. Hai teman-teman, selamat datang di channel Cerita Syafa. Dukung Syafa yuk, dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Di desa cahaya, tinggal seorang gadis kecil bernama Riri. Ia selalu ceria, menyanyi sambil menolong siapa saja. Tapi suatu hari, matahari tidak terbit. Dunia berubah kelam, warga panik. Harapan terakhir, legenda lentera hati yang bisa memanggil cahaya. Ibu Riri memberikan kalung tua warisan nenek. Kalung ini akan membimbingmu jika hatimu tulus, kata ibu. Riri tak mengerti, tapi merasa hangat. Saat menggenggam kalung itu, ia melihat cahaya kecil jauh di hutan. Riri memutuskan untuk mengikuti cahaya. Di tengah hutan gelap, Riri menemukan lentera kaca kecil. Lentera itu redup. Di balik lentera terukir 3 kata, tawa, air mata keberanian. Riri sadar, untuk menyalakan lentera, ia harus mencari 3 cahaya perasaan sejati. Ia pun bersiap menjelajah. Riri mencatat peta tua yang ia temukan dalam kotak lentera. Tujuannya pertama, lembah gelitik tempat tawa murni pernah terdengar. Ia membawa bekal roti dan air, lalu pamit pada ibu sambil berpelukan hangat. Petualangannya pun dimulai sendiri. Melewati padang ilalang dan sungai kecil, Riri akhirnya melihat lembah penuh warna. Namun semua makhluk di sana tertawa tanpa henti, dengan mata kosong. Tertawa mereka terasa aneh, dingin, seperti tidak sungguh-sungguh. Riri merasa resah. Riri mencoba ikut tertawa, tapi tidak bisa. Lalu ia bercerita lucu, menari aneh, sampai terjatuh lucu, berharap bisa membuat mereka tertawa tulus. Tapi tidak ada yang berubah. Ia putus asa. Kenapa semua tawa di sini terasa palsu? Riri duduk di bawah pohon besar, menangis pelan. Ia menyanyikan lagu masa kecilnya, tanpa berpikir, hanya dari hati. Lagu tentang boneka kayu dan pelangi. Tiba-tiba, seekor makhluk kecil ikut tertawa-tawa yang jujur, menggelitik jiwa. Perlahan, tawa itu menyebar. Makhluk lain mulai tertawa lepas. Bukan karena dipaksa, tapi karena mereka ikut merasa bahagia. Lentera hati di tangan Riri berkedip pelan. Cahaya kuning lembut mulai mengisi ruang dalam lentera. Riri tersenyum haru. Tawa yang jujur muncul dari hati, bukan paksaan, katanya. Makhluk-makhluk itu berterima kasih. Sudah lama kami lupa rasanya tertawa dari hati. Riri melanjutkan perjalanan dengan semangat baru dan lentera yang mulai menyala. Tujuan berikutnya adalah Telaga Pantul, tempat di mana seseorang bisa melihat kenangan terdalam. Di sanalah air mata kasih tersembunyi. Riri berjalan menuruni lembah, melewati jembatan angin dan padang sunyi. Dunia terasa senyap. Di tepi telaga, Riri menatap air tenang. Tiba-tiba bayangan ibu muncul. Ibu memeluknya, menyanyi. Riri melihat ulang semua kenangan kecilnya. Saat jatuh, saat sakit, saat dimarahi tapi dipeluk setelahnya. Air mata jatuh. Lentera hati menyerap air mata itu. Cahaya biru lembut menyusul cahaya kuning tadi. Riri tersenyum dalam tangis. Ia merasa hangat, seperti dipeluk ibu meski jauh. Kasih tak pernah hilang, bisiknya. 2 cahaya telah ia kumpulkan. Hanya 1 elemen tersisa, keberanian terakhir. Riri harus pergi ke puncak bayangan, tempat di mana ketakutan terwujud. Konon, hanya yang berani menghadapi dirinya sendiri, bisa menemukan nyali sejati. Ia mulai mendaki gunung itu sendirian. Di sepanjang perjalanan, kabut turun. Langkah Riri gemetar. Ia mendengar suara-suara aneh, seperti cemu dan rasa ragu dalam kepalanya sendiri. Kamu tak cukup hebat, kamu pasti gagal. Suara itu datang dari bayangan-bayangan dirinya. Riri berhenti di depan dinding batu raksasa.
bayangannya sendiri muncul dan berbicara. Kamu cuma anak kecil, tidak bisa apa-apa. Riri mundur ketakutan, tapi lentera di tangannya bergetar ringan, seolah memberi kekuatan diam-diam. Ia menutup mata dan mengingat ibu. Aku memang kecil, tapi hatiku tidak. Ia melangkah ke bayangannya. Bayangan itu mengecil, lalu pecah jadi kilau. Lentera menyala merah keemasan. Nyali terakhir telah didapat. Tiga cahaya menyatu di dalam lentera. Riri terjatuh ke tanah, kelelahan tapi tenang. Angin lembut berhembus dari puncak. Awan gelap mulai berputar. Cahaya dari lentera menembus langit kelam. Gunung pun bergetar. Tapi petualangan belum selesai. Lentera kini mengarah sendiri, menunjukkan jalan rahasia ke dalam gunung. Di dalamnya terdapat ruang cahaya abadi tempat semua energi hati bersatu. Riri menelan ludah, lalu masuk perlahan. Di dalam, ia melihat cermin-cermin melayang. Cermin itu memantulkan dirinya dalam berbagai emosi marah, sedih, malu, takut, tertawa. Untuk cahaya abadi muncul, kamu harus menerima semua dirimu, bukan hanya yang baik. Riri menatap tiap cermin dan mengangguk. Aku bukan sempurna, tapi aku mau terus belajar. Lentera bersinar sangat terang, memantul ke semua cermin, lalu pecah menjadi hujan cahaya. Ruangan itu berubah jadi padang langit. Cahaya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Gunung, hutan, laut, dan desa kembali terang. Matahari terbit perlahan. Riri keluar dari goa dengan tubuh lelah tapi wajah tenang. Dunia bersinar lagi. Lentera perlahan menjadi bening. Riri kembali menyusuri jalan pulang. Di setiap tempat yang ia lewati, tawa kembali terdengar. Bunga-bunga mekar, dan anak-anak bermain. Ia merasa dunia kini bukan sekadar tempat tinggal, tapi rumah yang benar-benar hidup. Ketika sampai di desanya, warga menyambut dengan air mata bahagia. Ibu memeluk Riri erat. Kau berhasil, bisiknya. Tapi Riri hanya tersenyum. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku percaya pada cahaya di dalam diriku. Lentera itu kini tergantung di depan rumah Riri. Tak lagi bersinar, tapi terasa hangat saat disentuh. Anak-anak desa sering menatapnya, berharap bisa punya petualangan juga. Riri hanya bilang, cahayamu sendiri yang akan membimbingmu. Malam itu, Riri duduk di bawah pohon sambil menatap bintang. Ia tidak lagi merasa kecil. Ia tahu, petualangan tak harus selalu besar, tapi saat dilakukan dengan hati, sekecil apapun langkahnya, bisa menerangi dunia. Keesokan harinya, Riri duduk di beranda rumah. Anak-anak desa berkumpul, ingin mendengar cerita petualangannya. Riri bercerita sambil tertawa, matanya berbinar. Namun jauh di dalam hati, ia merasa seperti ada satu hal belum selesai. Saat malam datang, Riri melihat lentera hati di gantungan. Meski tak lagi bersinar, lentera itu berdenyut lembut. Apa kau masih ingin menunjukkan sesuatu? Bisik Riri. Cahaya samar muncul, membentuk arah ke bukit belakang desa. Di puncak bukit, Riri menemukan akar pohon tua berbentuk hati. Saat disentuh, kenangan kecil muncul saat ia pertama belajar berjalan, saat menangis takut gelap, dan saat ibu menggandengnya dengan sabar. Ia meneteskan air mata haru. Lentera di tangannya bersinar lembut sekali lagi, tapi kali ini tidak menerangi dunia, melainkan dirinya sendiri. Ia merasakan pelukan tak kasat mata, seolah dunia berkata, terima kasih telah berani menjadi terang, meski kamu sendiri kecil. Riri duduk lama di sana, melihat bintang. Ia tak ingin jadi pahlawan besar, tapi ia ingin selalu mengingat perasaan ini hangat, damai, penuh makna.
Ia sadar, kadang petualangan terbaik bukan ke tempat jauh, tapi ke dalam hati sendiri. Hari-hari berlalu, Riri kembali hidup normal. Tapi setiap kali seseorang sedih, takut, atau ragu, ia selalu mendekat dan berkata, "Kau bisa menyalakan lentera hatimu juga." Anak-anak pun mulai menggambar, bermain, dan bercita-cita seperti Riri. Ibu tersenyum saat melihat perubahan di desa. "Apa kau akan petualang lagi suatu hari nanti?" tanya ibu. Riri menatap langit, lalu berkata, "Jika lentera itu bersinar lagi, mungkin itu tandanya ada dunia lain yang perlu diberi cahaya." Beberapa malam kemudian, lentera hati kembali bergetar. Riri terbangun, melihat kilau lembut di dalamnya. Namun kali ini bukan cahaya terang melainkan pantulan wajah seorang anak kecil yang belum pernah ia lihat. Riri memandangi lentera dengan hati-hati. Wajah dalam cahaya itu tampak sedih, tersesat di hutan asing. Tanpa ragu, Riri menyiapkan bekal dan berjalan ke arah cahaya. Petualangan belum selesai. Gumamnya, tersenyum kecil. Ia menyusuri sungai, melintasi lembah, dan menemukan anak kecil menangis sendirian di antara pepohonan. Anak itu tak bisa bicara, tapi matanya menceritakan segalanya: rasa takut, kehilangan, dan kesepian yang dalam. Riri tidak banyak bicara. Ia duduk di samping anak itu, membuka bekalnya, dan mulai bernyanyi pelan. Lagu yang dulu dinyanyikan ibu. Perlahan anak itu tertawa kecil, lalu menangis di pelukan Riri. Lentera kembali menyala hangat. Cahaya lentera kini berbeda. Bukan sekadar kilau tapi berpendar seperti napas, hidup dan bergerak. Ia sadar, lentera itu kini menjadi jembatan, menyalakan lentera hati lain. Cahaya sejati adalah yang bisa dibagi. Riri menggandeng tangan anak itu kembali ke desa. Penduduk menyambut mereka, memberi makanan dan pelukan. Anak itu akhirnya tersenyum. Riri tahu, dunia tak akan pernah kekurangan orang yang butuh secercah cahaya. Kini lentera hati tergantung di pohon besar di tengah desa. Anak-anak datang setiap sore, mendengar cerita Riri. Mereka membuat lentera dari kertas, menulis impian mereka di dalamnya, lalu menyalakannya dengan tawa dan kasih. Riri menjadi simbol keberanian, bukan karena kekuatan, tapi karena hatinya yang jujur. Ia tak ingin disanjung, hanya ingin setiap anak tahu. Petualangan terbesar adalah menjadi cahaya bagi dunia, mulai dari diri sendiri. Pada malam perayaan cahaya, ratusan lentera kertas terbang ke langit. Riri menatapnya sambil memegang lentera kecilnya. Ia tahu, selama masih ada kegelapan, akan selalu ada yang mencari cahaya, dan ia akan siap membantu. Riri menulis catatan kecil. Kalau kamu pernah merasa kecil, takut, atau sendiri, ingat, hatimu punya cahaya. Peluklah dirimu, tertawalah dari hati, dan jangan pernah berhenti berjalan. Dunia ini menunggu lentera darimu. Petualangan Riri mengajarkan bahwa cahaya sejati lahir dari tawa tulus, air mata, dan keberanian menghadapi diri sendiri. Meski kecil, hati yang jujur bisa menerangi dunia dan setiap anak punya lentera di dalam dirinya. Jangan lupa nonton cerita seru lainnya di Cerita Syafa Channel. Terima kasih teman-teman telah menonton Cerita Syafa Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih.